kami. Tuntunlah kami hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami benar-benar menghayati arti firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya lanjutkan dari pembacaan kita minggu yang lalu, kitab Kejadian pasal yang ke-22, hari ini sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Setelah keduanya jalan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai iman yang sejati ataupun melangkah dengan iman. Yang pertama, kita ingat orang yang melangkah dengan iman itu, yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan jelas dan mentaati firman Tuhan itu. Tidak ada iman yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan iman itu sendiri adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi tidak mungkin orang berkata, "Aku beriman," tetapi dia melawan firman Tuhan. Yang kedua, iman itu atau iman yang sejati itu mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk mempraktekkan perkataan Tuhan itu. Abraham disiapkannya semua. Alat-alat untuk nanti korban persembahan. Yang ketiga, iman itu atau orang yang beriman sejati itu berantusias untuk mewujudkan apa yang dikatakan Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, walaupun anak harus dipersembahkan. Iman yang sejati yang keempat adalah tahu di mana tempat yang disuruh Tuhan kita untuk melakukan apa yang dikatakannya. Persembahkanlah anakmu di salah satu tempat di daerah Moria. Dia tidak protes. Kenapa nggak di sini saja? Walaupun perjalanan itu 3 hari, tapi karena memang di sana disuruh Tuhan, kesitulah dia pergi. Jadi kalau kita melangkah dengan iman ataupun iman yang sejati itu, kita melayani sesuai dengan apa yang disuruh Tuhan, ke tempat mana yang disuruh Tuhan, posisi apa yang disuruh Tuhan. Itulah orang yang beriman yang sejati itu. Yang kelima, iman yang sejati itu ataupun melangkah dengan iman, dia tidak lekang diuji oleh waktu.
Segala sesuatunya yang kita lakukan, kita katakan, oh ini iman kami, ini yang disuruh Tuhan. Tetapi waktu akan menguji. Jadi apa yang diucapkan itu akan diuji oleh waktu. Dan juga iman yang sejati itu akan diuji kalau ada kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan ini. Karena pada waktu itu ikut dua bujangnya. Abraham tentu secara manusia, mengapa yang bukan mereka ini saja dipersembahkan? Mengapa anakku? Kan masih muda juga. Sekarang kita lanjutkan dan saya mau konsentrasi hari ini ayat 6, 7, dan 8. Khususnya iman yang sejati akan mempengaruhi iman orang lain. Saya ulangi. Iman yang sejati, ataupun kalau kita melangkah dengan iman, iman kita itu sendiri akan mempengaruhi iman orang lain. Dan secara spesifik, secara khusus, mempengaruhi iman anak kita. Baru-baru ini ada satu channel YouTube mewawancarai saya bagaimana cara didik anak supaya anak itu sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya terus terang, saya berat menerimanya dan saya minta izin boleh diganti judulnya, bagaimana pandangan Alkitab tentang pengaruh orang tua atau pengajaran orang tua terhadap kerohanian anak. Karena saya sendiri pun merasa, ya tentu kerohanian anak belum seperti yang saya harapkan. Begitu. Tentu banyak yang saya syukuri, tetapi apakah sudah sempurna, sudah seperti yang saya harapkan? Belum. Dan kalau kita belajar dari ayat 6 dan 7 dan 8 itu, saudara tahu, waktu Ishak anak Abraham itu tanya, sudah bakar, sudah ada api, sudah ada pisau, di manakah dombanya? Itu yang paling menarik sebenarnya. Berarti Abraham itu selama dia hidup ataupun selama dia sudah mempunyai anak Ishak ini, kita anggaplah umur 15, karena pastinya nggak tahu, bisa 17, bisa 16, bisa 14. Berarti mulai dari anaknya kecil, dia sudah mengajarkan kepada anaknya itu cara untuk menyembah Tuhan dengan benar. Ya, dia sudah mengajarkan Ishak bagaimana memberikan korban persembahan, harus ada domba. Domba itu harus dibunuh. Sehingga waktu Abraham bersama anaknya bingung. Sudah ada kayu bakar, sudah ada api, sudah ada pisau, tapi dombanya belum ada. Maka anaknya tanya, di mana dombanya? Berarti paling sedikit apa yang dipraktekkan Abraham selama ini ditaati oleh anaknya mulai dari kecil, bahwa anaknya ini sampai dijiwainya benar-benar bahwa kalau mempersembahkan ada korban, tahu anaknya. Ya. Bahkan nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, saudara-saudara, waktu diikat pun anaknya ini mau dibunuh,
Coba bayangkan kalau anak-anak zaman sekarang umur 15. Ya, Abraham sudah umur 115. Mungkin pada waktu itu umur 15 itu sedang kuat-kuatnya tenaganya, tapi tidak berontak. Ya, sekali lagi saya katakan, iman yang sejati akan mempengaruhi iman anak kita. Iman yang sejati akan berpengaruh besar kepada iman keluarga kita, iman anak kita. Kalau demikian, saudara-saudara, kita sebagai orang tua hari ini, saya berkata kepada kita, iman kita ini akan berpengaruhkah sama iman anak kita? Ya, secara otomatis tidak. Tentu butuh perjuangan, butuh teladan, butuh pengajaran. Ya, jadi jangan pikir, oh saya beriman, anak saya pasti nanti berimannya sama. Belum tentu. Jadi di sini Abraham ini mulai dari kecil anaknya Ishak ini sudah dibawa, sudah diperlihatkan firman Tuhan, diperlihatkan cara menyembah Tuhan, cara beribadah, cara mempersembahkan, sampai anaknya ini pun sudah di jiwanya, di mana dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita hari ini sebagai orang tua, apakah sudah puas melihat iman anak kita? Tentu ada jawabannya masing-masing. Apakah saya puas sebagai pendeta melihat iman anak saya? 100% tidak. Secara kerohanian belum puas ya. Karena tentu orang tua berkeinginan, bercita-cita, iman anaknya akan lebih baik daripada iman orang tuanya. Kepada anak-anak kami hari ini yang masih pemuda-pemudi, remaja, dan yang kecil yang dengar firman Tuhan ini. Saya mewakili orang tua, bukan mewakili pendeta hari ini. Kami orang tua mengharapkan sekali, bercita-cita, berkeinginan iman kalian lebih baik dari iman kami. Kalau ada kesalahan di antara kami mengajar anak kami, sehingga kalian tidak maju, kami minta ampun. Tetapi bukan berarti kami tidak ingin iman kalian lebih baik. Perjanjian baru menulis di dalam kitab 2 Timotius. Paulus berkata, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yang diwariskan oleh iman nenekmu Lois dan iman ibumu Eunike. Bukan dari dulu Lois beriman, bukan dari dulu Eunike ibunya beriman, tetapi di kotanya, di kota Listra kalau saya tidak salah, Lois pertama bertobat waktu dilayani oleh Paulus dan timnya. Sejak itu neneknya Lois menginjili bersama dengan Paulus, ibunya Eunike, ibunya Timotius bertobat. Lalu Lois dan ibunya ini walaupun dari pihak laki-laki belum bertobat, mengajar Timotius ini sehingga Timotius ini akhirnya lahir baru dan mewarisi iman keluarganya. Dan kita hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, tanpa terkecuali, kalau ada di antara kita merasa kita kurang mengajar anak kita, kita berani berkata kepada Tuhan, saya salah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada salah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di dunia ini. Dan saya pernah beberapa kali dengar khotbah dan saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Dia sudah mengabarkan Injil ke 80 orang. Dan dia sekarang sudah meninggal. Satu kali, saudara-saudara, waktu dia pimpin kebangunan rohani yang besar di satu kota, dan anaknya datang. Duduk di depan. Di samping bapaknya ini duduk.
Dia senang sekali bapaknya khotbah, menantang orang lain untuk lahir baru, maju ke depan, dan begitu banyak orang hadir. Setelah selesai kebaktian, bapaknya mengajak anak ini makan, dan lain sebagainya. Anak ini berkata kepada bapaknya, "Pak, saya senang sekali hari ini kita bisa makan bersama. Bertahun-tahun lamanya, Bapak bisa melayani orang lain. Tapi jarang sekali bisa melayani kami sebagai anak." Dan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ini menangis minta ampun sama anaknya. Minta ampun. Orang tuanya sibuk untuk orang lain semua. Sampai anaknya tidak dilayani dengan baik. Mungkin kita hari ini bisa banyak melayani orang lain, bisa bekerja, sibuk. Sampai-sampai anak kita dapat firman Tuhan hanya dari gereja, dari guru sekolah minggu, guru remaja, pemuda. Tapi jarang sekali bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan firman Tuhan sama anaknya. Memang saya, bapak ibu, melayani anak itu memakan cabai. Di situ dimakan langsung pedas. Atau memakan garam, di situ dimakan langsung terasa asin. Kadang-kadang lama ditunggu, baru imannya maju. Tetapi jangan ada kesalahan sama orang tua. Di mana orang tua, seperti pengalaman hamba Tuhan tadi. Pak, hari ini saya senang sekali bisa bersama dengan Bapak makan. Selama ini Bapak hanya melayani ke sana, ke luar negeri, kemana-mana. Untuk kami jarang. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, akhirnya minta ampun, menangis di depan anaknya yang wanita yang sedang kuliah ini. Berapa menit Bapak Ibu berikan waktu untuk anak hari ini? Jangan pakai hanya ayat ini, iman orang tua akan mempengaruhi anak. Tapi kalau kita tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai keinginan mendalam untuk melayani mereka, tapi kalau sudah kita berikan waktu kita terbaik, pelayanan yang terbaik, firman Tuhan yang menurut kita ini cocok, dan dia belum seperti kita harapkan, ketika kita tunggu dari Tuhan. Saya dengan Pak Marhaen, Pak Pardiaman, Pendeta Pardiaman, Pendeta Joni, Nengsi, Gulenta, sekarang belajar seminar tentang member care untuk utusan lintas budaya. Dan saya terkejut, Bapak Ibu. Terkejut sungguh. Pengalaman atau kesaksian seorang misionaris yang sudah lama, suaminya wakil ketua WEC sekarang, dia bersaksi. Dia tulis satu buku. Bukunya ini dikatakan begini. Bagaimana cara melayani anak-anak hamba Tuhan, anak-anak misionaris. Dan waktu disaksikannya saya terkejut. Banyak anak-anak misionaris tidak mengerti firman Tuhan. Bisa bayangkan? Anak-anak misionaris tidak mengerti firman Tuhan. Karena apa? Rupanya karena pergumulan misionaris itu terlalu banyak melayani, seolah-olah anaknya terlantar. Secara kerohanian bisa bayangkan. Anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta, anak-anak majelis, anak aktivis, kerohanian, anaknya nggak ngerti firman Tuhan. Ya, iman orang tua hari ini akan mempengaruhi iman anak. Pernah saya kasih tahu di gereja,
Seorang teman saya, seorang pendeta tinggal di Kalimantan, dia berkata kepada saya, kamu mau menanam pohon mahoni atau menanam toge? Kalau toge ditanam, ya mungkin ditaruh ke air, besok sudah tumbuh kecambahnya. Tapi lusa sudah layu lagi. Tapi kalau menanam pohon mahoni, lama memang tumbuh. Tapi begitu besar, angin yang bagaimanapun dia bisa hadapi. Melayani anak ini, melayani anak kita sendiri, kadang-kadang butuh waktu yang lama. Seorang misionaris punya seorang anak. Karena dia bersama satu tempat. Anaknya sudah kuliah. Dan waktu anaknya pulang ke rumah orang tuanya, dulu waktu masih remaja, biasalah remaja mungkin taat sama orang tua, bukan karena Tuhan, tapi karena takut sama orang tuanya, taat sama orang tuanya. Tunduk, ayo kebaktian nak tunduk, anak tunduk begitu. Tapi waktu anaknya pulang dari tempatnya kuliah di negara yang lain, laki-laki rambutnya sudah seperti gini gondrongnya. Ini bukan berarti kalau orang gondrong nggak rohani, bukan itu maksud saya ya. Jangan pula nanti anak kita pulang sudah sedikit panjang rambutnya, oh nggak rohani kamu, bukan. Dan waktu dia bertemu dengan anaknya ini, dia terkejut. Saat ketemu anaknya lagi. Bisa bayangkan orang yang sangat rohani, saya sangat kagum sama dia. Berapa gereja yang sudah bisa dia rintis, tapi ada waktunya anaknya. Saat teduh pun tidak mau, firman Tuhan pun tidak mau, bapak rambut sudah panjang, seperti tidak peduli. Kurang apa orang tua ini mengajar anaknya? Mendalam, tapi anaknya belum. Tapi saya dengar terakhir ini dari seorang teman, bukan dari orang tuanya, yang kenal anak ini. Anak ini sekarang sangat giat melayani di gereja. Ini menghibur saya. Mungkin anak kita hari ini, Bapak Ibu, belum seperti yang kita harapkan. Mungkin hari ini anak kita lebih banyak waktunya bermain game. Mungkin anak kita hari ini belum terlalu mendalami arti melayani, arti beribadah. Mungkin kita hari ini sapu dada kita sedih. Tapi ingat Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Kalau iman kita sejati melakukan firman Tuhan, mendidik anak kita dengan baik, walaupun belum seperti di hati kita, kita akan menunggu seperti menanam pohon mahoni. Suatu saat, anak kita akan kita lihat. Mungkin kalau kita lihat hamba Tuhan yang lain, misionaris kita masih muda misalnya. Lihat, mungkin kita bercita-cita, oh seandainya lah anak saya seperti itu. Tapi kan tidak langsung juga misionaris itu seperti itu. Mungkin kita lihat pendeta kita, pendeta Perdiaman misalnya, atau Pak Joni, atau saya sendiri, atau majelis kita misalnya. Oh, bisa maunya anak saya langsung bisa melayani seperti itu. Tapi kita lihat anak kita belum. Tapi ingat, saya ini sekarang sedang menanam seperti menanam pohon mahoni. Yang nantinya akan membesar. Dan kalau Tuhan berkenan umur kita panjang, kita bisa melihat anak kita nantinya seperti Isa ini. Sudah ada domba, Pak. Sudah ada pisau. Sudah ada kayu bakar. Sudah ada api. Di mana dombanya? Sudah dijiwainya. Saya sangat terharu kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara
dengan anaknya dia melayani Tuhan. Wah, betapa indahnya. Jauh lebih indah, Bapak Ibu, daripada anak kita hanya seorang yang kaya, kaya raya, memiliki segala sesuatunya, bisa diajaknya bapaknya, ibunya jalan-jalan ke luar negeri atau kemana saja. Tapi kalau nggak mempunyai iman nantinya, waduh, hidup ini pedih. Pedih. Makanya hari ini, iman yang sejati itu akhirnya akan mempengaruhi iman anak. Ya, akan mempengaruhi. Walaupun pada waktu itu sebenarnya melangkah dengan iman itu adalah pergumulan yang paling berat. Mulai ayat ke-6 ini. Kalau ayat sebelumnya kan masih 3 hari perjalanan, dengar firman Tuhan, ya di sini saya tuh, di sini saya. Saudara-saudara, kita baca sekali lagi ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Sama kalimatnya waktu Tuhan tanya Abraham, Abraham, ya Allah, ya Tuhan. Di sini dikatakan, ya anakku. Dalam bahasa aslinya sama kalimatnya. Di sini saya anakku. Saya siap juga melayanimu. Itu arti ayat ini. Orang yang siap melayani Tuhan, hatinya siap melayani Tuhan. Orang itu sendiri juga harus berani berkata, di sini saya anakku. Saya siap melayanimu. Itu iman yang sejati. Siap bukan saja secara fisik kita berikan yang terbaik. Waktu ada satu channel itu menghubungi saya, dia berkata, mengapa banyak anak-anak hari ini hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tidak selamanya kesalahan anak. Ada kesalahan kita, orang tua juga. Karena ada 3 pendidikan dalam untuk anak ini, salah satu kita abaikan, ini akibatnya fatal. Yang pertama adalah aspek jasmani. Saya kira kita berusaha lah. Ya, saya masih ingat saudara-saudara zaman dulu. Ya, tidak seperti zaman sekarang. Dulu makan daging itu, ya bisa sekali sebulan pun tidaklah di kampung-kampung begitu. Ya, makanya kalau motong ayam misalnya malam, jarang itu pagi motong ayam malam, karena malam kumpul semua satu keluarga. Anaknya yang motong ayam itu, orang tuanya motong ayam, anaknya cerita sama kawan-kawannya di tangannya, kami nanti motong ayam. Karena bisa sekali 3 bulan enggak motong ayam. Sekali 6 bulan pun enggak. Makanya kerja tahun itu dipaksa untuk makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya diare lah, kan? Makan daging terus. Saya ingat orang tua saya. Enggak tahu pengalaman orang tua kalian. Pergi ke pesta. Sekali-sekali ke pesta kan, dikasih rendang kan ikannya. Sengaja orang tua hanya makan sayurnya, biar diambilnya lah rendang tadi, dibawanya ke rumah. Ya, kalau ada orang tua kalian begitu, ingat orang bagaimana kasih orang tua itu ya. Dimakannya sayurnya, dimakannya dan ubinya, dimakannya mungkin kacang panjangnya, sengaja nggak dimakannya rendangnya, paling-paling dimakannya bumbunya, tapi rendang tadi dibawanya ke rumah supaya anaknya bisa makan. Bagi 2 atau bagi 3, kalau anaknya 3. Orang beriman itu artinya adalah sebagaimana dia siap melayani Tuhan, di sini saya Tuhan, dia juga berkata, di sini saya, anakku, saya siap melayanimu. Bukan hanya fisik.
Kalau fisik saya tahulah, kalau anak kita sakit, kita bawa ke dokter, berikan gizi yang terbaik, ya dan lain sebagainya. Dan yang kedua biasanya, orang tua perhatian masalah pendidikan. Itu bagus, memang ini tanggung jawab orang percaya bahwa anaknya itu, apalagi kita orang Batak, biar makan ikan asin, yang penting anak bisa sarjana, bisa kuliah. Ya, tapi ada satu lagi. Tanggung jawab terbesar tapi terlalu sering dilalaikan orang Kristen adalah tanggung jawab melayani anak dalam kerohanian. Saya ulangi. Tanggung jawab yang terbesar tapi terlalu sering dilalaikan melayani secara kerohanian. Saya yakin Bapak Ibu kalau secara fisik anak kita perhatikan dengan baik. Gizinya semua, kalau cukup uang kita. Untuk pendidikan saya kira kita berjuang mati-matian. Secara kerohanian beranikah kita sama seperti Abraham ini? Di sini saya anakku, saya siap melayanimu. Kalau kita pulang dari kantor capek, kalau seandainya kita tanya firman Tuhan, ini bagaimana arti firman Tuhan itu? Apa kita berani berkata, udah besok, capek apa ini, capek. Kalau ada anak kita tanya firman Tuhan sama kita, syukuri, berarti dia percaya sama kita. Syukuri. Iman yang sejati itu akan mempengaruhi iman anak. Tapi iman yang sejati itu cara mempengaruhi iman anak adalah mengajarkannya firman Tuhan berulang-ulang. Memberikan teladan kepada anak itu dalam kerohanian. Dan iman yang sejati itu adalah siap untuk melayani mereka. Satu anak kita, dua anak kita. Makanya kabar baik ini sebenarnya adalah untuk keluarga muda, apalagi keluarga Stephen, keluarga Bukson yang akan sedang menunggu ini, sudah dibekali. Kami yang sudah umur 50 tahun ke atas ini, mana ada dulu pengaruh orang tua melayani secara kerohanian untuk kami. Anugerahnya masih bisa melayani. Ya, apalagi kami yang bukan orang Kristen latar belakangnya. Mantranya diajar mantra. Bagaimana bisa maju? Makanya kalau bisa melayani kami hari ini, saya bersyukur. Ini anugerah Tuhan. Tapi kalian keluarga muda, terus terang, saya berkata ini kepada keluarga muda, apalagi calon bapak dan calon ibu hari ini. Kalian sudah dibekali. Sempurna pembekalannya? Tidak. Tapi sudah dibekali. Saya siap melayanimu, Ishak. Ini bapakmu. Berkata kepada anak kita. Bahkan Stephen, keluarga Puson, berkata hari ini, mungkin sudah didengarkannya juga, masih dalam kandungan, saya siap melayanimu. Bukan hanya gembiranya saja, lahir nanti, gembira. Bukan. Itu tentu gembira, tapi siap melayanimu. Kami berjuang mati-matian untuk kamu, supaya nanti imanmu lebih baik daripada iman Bapak. Demikian juga kita hari ini, saya singgung minggu yang lalu. Kita bapak rohani yang sudah lebih tua dari keluarga-keluarga yang muda-muda ini. Harus kita mensyukuri kalau mereka lebih baik dari kita. 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah dan kemarin ada seminar memanfaatkan teknologi di dalam pandemi COVID-19 sekarang ini. Selama 2 hari dibahas oleh sinode dan kami ikut dari gereja ini, beberapa ikut. Sebenarnya ditampilkan di Charis Sharing Family, tapi mendaftar saya lihat kita tidak ikut mendaftar.
Pembicara ini dia sebenarnya salah satu pendukung Saat, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia orang profesional lah. Dia berkata, walaupun COVID ini nanti selesai, teknologi seperti ini tetap dibutuhkan. Bisa saja kita kebaktian minggu, oke, di gereja. Tapi kan bisa kita manfaatkan silang dia, dalam arti mungkin kalau 2 misi supaya semua ikut jemaat kita di seluruh di semua tempat, Jakarta, Batam, Siantar, Kabanjahe, dan Tanjung Rawa, Medan, bisa sekali berdua misi. Tentu kita pakai ini. Dan dia berkata kepada audiens kemarin, pendeta-pendeta, majelis, pakailah tenaga-tenaga muda, tentu bukan hanya muda, yang mempunyai kemampuan IT supaya dibangunlah gereja ini lebih baik. Dan saya senang sekali tiap minggu kita sudah lebih baik. Sempurna belum. Banyak kita ahli-ahli IT, ahli komputer, misalnya, saya tidak sebut namanya. Dan hari ini kita bersyukur keluarga Bapak Mika sudah men-setting lagu-lagu kita dengan lebih baik. Kalau bisa misalnya kalian yang mengerti ini, ya bagaimana supaya kita lebih baik? Seperti ahli yang kemarin ngomong itu. Selesai pun nanti COVID ini, kebaktian seperti ini dibutuhkan. Mungkin kebaktian minggu tidak. Tapi misalnya jam 2 misi kita bersama, bahkan kami sudah cerita sama Pak Uta Julu. Mungkin minggu terakhir kita buat sekali kebaktian seperti ini seluruh GKMI Kalispia. Mungkin yang melayani bisa Siantar, bisa Jakarta, bisa Batam, bisa Kabanjahe. Itu kan alangkah indahnya. Itu kan membutuhkan teknologi ini. Ya, jadi kita bersyukurlah yang kalian sedang mendalami, ya, yang ya sekarang ini memungkinkan semua. Supaya nanti anak-anak kita yang ahli ini kita manfaatkan untuk melayani lebih baik keluarga-keluarga muda, termasuk keluarga senior, ya. Pak Mika juga ada keluarga senior sebenarnya, enggak lebih 50, tapi kalau memang punya kemampuan, ya, siapa saja. Supaya nanti anak-anak kita tuai. Hari ini saya tahu Bapak Ibu, saya tahu. Saya sendiri tidak puas, belum puas. Secara kerohanian melihat anak kami. Bapak Ibu juga pasti belum puas. Tapi kan ini sedang kita menanam pohon mahoni. Yang nanti kita akan lihat. Ya. Tapi tentu kan dari kita hari ini, iman kita akan mempengaruhi, tapi kita berkata, saya siap melayanimu anakku. Saya berjuang mati-matian untuk pendidikanmu. Saya berjuang mati-matian untuk kesehatan fisikmu, mentalmu. Tapi saya juga berjuang mati-matian untuk kerohanianmu. Masih adakah kebaktian keluarga untuk anak kita buat, untuk keluarga kita? Masih adakah jam 2 bersama? Mungkin kita kadang-kadang bosan karena hatinya tidak. Jangan-jangan sambil kebaktian pun HP di tangannya, dan mungkin gamenya di situ. Nggak apa-apa. Ada waktunya. Kan saya katakan tadi seorang anak misionaris pulang tidak ada kerohanian lagi. Dan banyak anak misionaris tidak punya kerohanian. Tapi akhirnya suatu saat kan Tuhan berkemurahan, Tuhan berkehendak. Tapi hari ini yang diuji adalah orang tuanya. Anak-anak kami, remaja, pemuda, sekolah minggu, kalau sekolah minggu ada, keluarga muda hari ini. Kalian memang harapan kami terbesar untuk melayani gereja ini. Tuhan bisa datangkan anak muda dari luar, ya, bisa. Tetapi sekarang kan faktanya, kalianlah harapan terbesar. Makanya waktu orang tua kalian, orang tua kita, yang lebih tua dari kita mengarahkan kita, dia siap melayani kita, kita juga mengatakan ya. Supaya nanti bisa iman Abraham mempengaruhi Ishak, iman saya mempengaruhi anak saya.
iman saya secara kerohanian mempengaruhi anak saya secara rohani. Supaya nanti kita akan tuai pada waktu yang akan datang. Sedang menanam pohon yang besar. Tahan angin, tahan badai. Jangan hanya menanam toge. 3 hari sudah layu. Memang cepat kecambahnya. Ya hari ini kita orang tua berani berkata, ya kalaupun tidak langsung, kalau segan sama anak, kami minta maaf nakku. Kan bisa berlutut kita di kamar kita, Tuhan kami minta maaf. Secara fisik, kami perhatikan kesehatan anak kami. Secara pendidikan, kami berikan pendidikan yang terbaik. Tetapi secara kerohanian, belum. Kalau memang belum, kalau Bapak Ibu sudah, puji Tuhan. Kalau sudah kita dan anak belum seperti kita harapkan, ingatlah seperti saya ini. Kita sedang menanam pohon mahoni. Suatu saat pohonnya itu besar, tahan badai. Doakanlah umur kita panjang supaya kita lihat anak kita. Imanmu yang tulus ikhlas, yang kamu warisi dari nenek moyangmu Lois dan ibumu Euni. Ibu-ibu juga mungkin bapaknya belum seperti di hatinya. Ingat, Lois dan ibu Euni tidak mempermasalahkan kok suamiku belum. Kita. Suatu saat Bapak Ibu, entah kapan waktunya. Mungkin waktu sendiri. Anak kita ingat. Mungkin juga setelah kita meninggal. Ingatnya iman bapaknya. Ingatnya iman ibunya. Oh, baru dia sadar. Baru dia sadar. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi saya pernah baca kisahnya. Entah ini kisah dibuat-buat atau tidak, nggak tahu. Waktu dinyanyikan lagu dalam doa ibuku namaku disebut itu. Ya mungkin sudah banyak versinya, saya nggak tahu yang benar. Tapi yang saya dapat kisahnya begini. Entah benar atau tidak, mungkin Bapak Ibu bisa cari di Google atau di mana. Tapi versi yang saya dengar begini. Ibu seorang janda. Punya seorang anak tunggal laki-laki. Kerjaan mabuk-mabukan. Tiap hari pulang malam. Disediakan ibunya makanan dan lain. Dilayani baik. Singkat cerita, ibunya ini sakit-sakitan dan akhirnya mati. Setelah dikuburkan, beberapa hari kemudian anaknya ini pergilah ke kamar ibunya. Kamarnya ini bukan terbuat dari lantai keramik atau semen, tapi dari papan. Papan itu sudah licin luar biasa. Dan sudah seperti bergelombang. Rupanya setiap malam ibunya ini mungkin berdoa untuk anaknya ini. Dan beberapa hari sebelum ibunya ini mati, anaknya ini pergi ke rumah karena pintu tidak terkunci, dia masuk. Dan didengarnya lah ibunya ini berdoa. Namanya disebut. Dan saya itu beberapa waktu kemudian ibunya mati. Dan waktu dia pergi ke kamar itu, dilihatnya lah tempat ibunya berlutut. Mungkin pengaruh air mata ibunya, tempat itu menjadi licin. Dan seperti berlobang tempat lutut ibunya. Disitulah akhirnya katanya, anak ini bertobat sungguh-sungguh mengingat doa ibunya. Akhirnya lama-kelamaan dituliskannya lah dalam doa ibuku namaku tersebut. Itu versi yang saya dengar. Saya nggak tahu ada versi yang lain. Ya, bisa bayangkan anak mengikuti jejak ibunya setelah ibunya meninggal. Kita berharap anak kita mengikuti jejak iman kita bukan setelah kita meninggal, tapi kalau setelah meninggal pun kita memuji Tuhan. 2 hari ini saya mau sampaikan, saya akan akhiri di sini Bapak Ibu. Iman yang sejati itu mempengaruhi
iman anak. Yang kedua, iman yang sejati itu selain siap melayani Tuhan, berkata juga, di sini saya siap melayanimu, nakku. Mari kita Bapak Ibu hari ini kita berkata, saya siap melayanimu, nakku. Secara fisik, saya perhatikan, secara kerohanian, itu paling penting. Secara pendidikan, ya siap melayani anak kita. Dan bagi Bapak Ibu yang saya sudah sebutkan tadi, yang anaknya dalam kandungan pun berkata suami istri, kami bapakmu dan ibumu, nakku, kalau kamu nanti lahir ke dunia, kami siap melayani yang terbaik. Bukan pendeta itu yang menyampaikan firman Tuhan yang pertama untukmu nanti, tapi kami bapakmu dan ibumu sebagai pendeta pertama di rumah. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini ada kesempatan yang indah bagi kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kisah Abraham ini melayani Tuhan. Kisah Abraham ini imannya mempengaruhi iman anaknya. Dan dia siap melayani anaknya. Di sini saya, nakku, saya siap melayanimu. Bela kami orang tua hari ini, di sini kami Tuhan, saya siap melayanimu. Di sini kami Tuhan, saya siap melayani keluarga kami, anak kami, orang lain. Mungkin anak kami hari ini belum seperti yang kami harapkan kerohaniannya, imannya. Tapi kami sedang menanam iman kepadanya. Menanam firman Tuhan, benih firman Tuhan seperti orang menanam pohon mahoni. Yang mungkin bertahun-tahun baru tumbuh besar. Mungkin kami akan tuai melihat iman anak kami 50 tahun akan datang. Puji Tuhan kalau hari ini ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah mulai dengan anaknya melayani Tuhan. Kami sangat terharu. Kami sangat kagum terhadap anugerah Tuhan ini. Dan kami sudah sangat bersyukur untuk itu. Berkatilah semua hari ini, jemaat-Mu ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.